mengungkap bahwa dirinya akan ikut bersama Yue Ying ke kompetisi penyihir untuk melihat apakah dia juga bisa mendapatkan informasi tentang ayahnya atau tidak. Dan Jiang Hao juga memiliki sebuah cara agar mereka bisa berjalan lebih cepat untuk bisa sampai di sana. 你一个弱女子，如何敢自行千里，安全到达石虎城？好，一起。Di gurun pasir terlihat terjadi kejar-kejaran antara monster, yang mana monster seperti badak ingin memangsa monster seperti ikan. Namun tiba-tiba kedua monster itu dilahap oleh pasir sebelum akhirnya berubah menjadi tengkorak. Terlihat seekor monster burung elang melihat kejadian tersebut, dan burung elang ini bernama Gu Diao. Elang Gu Diao melihat sebuah balon udara di kejauhan dan segera melesat ke arahnya. Ternyata balon udara itu milik Jiang Hao. Cara cepat yang dia sebutkan adalah menaiki balon udara. Di sini Yue Ying bertanya, bagaimana Jiang Hao bisa meniru sihir totem naga air darah? Mendengar pertanyaan itu, Jiang Hao terkejut karena awalnya dia berpikir semua orang bisa melakukan itu. Jiang Hao balik bertanya apakah Yue Ying bisa melakukannya. Yue Ying menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melakukannya selain Jiang Hao. Saat itu ketika Jiang Hao menggunakan sihir naga air darah, dia terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dan pada saat itu penyihir King Lin juga terkejut. Sebuah kemungkinan terlintas di benak Jiang Hao, jika orang lain tidak bisa melakukannya, itu pasti adalah skill istimewanya yang bisa meniru totem orang lain. Fakta ini membuat Jiang Hao sangat senang. Jika ini masalahnya, maka Jiang Hao di masa depan tidak akan terkalahkan. Yue Ying tidak setuju, menganggap Jiang Hao membual, karena penyihir tingkat 2 bisa dengan mudah mengalahkan penyihir tingkat 1 seperti Jiang Hao. Pembicaraan berhenti. Jiang Hao melihat sekeliling, menyadari dia sudah belasan hari terbang, namun belum sampai juga. Padahal menurut catatan di buku ayahnya, dari Gunung Guimao, dia hanya perlu pergi menuju ke arah barat dan akan tiba di kota. Yue Ying mengungkap bahwa sekarang mereka bukanlah pergi ke arah barat, melainkan pergi ke arah utara. Jiang Hao pun terkejut, apakah mata angin di tempat ini berbeda dengan di tempatnya. Namun sebelum bisa berpikir lebih banyak, tiba-tiba seekor elang Guidao meraung dari kejauhan dan menyerang ke arah Jiang Hao. Dengan cepat Jiang Hao mengendalikan balon udara menghindari serangan elang Guidao. Dari buku ayahnya, Jiang Hao mengetahui bahwa itu adalah elang bertanduk pemakan manusia Gu Diao. Merasakan bahaya, Jiang Hao mengendalikan balon udara untuk mendarat. Namun sebelum bisa mendarat, Gu Diao telah merusak balon udara dengan cakarnya, membuat balon udara itu terjun bebas ke bawah. Jiang Hao sadar betul dengan sifat elang Gu Diao, yang mana dia tidak akan menyerah sebelum dapat memakan mangsanya, dan sekarang mereka jatuh ke bawah. Ini juga sangat berbahaya. Sehingga sebelum mereka berdua jatuh, mereka harus secepatnya naik ke punggung elang Gu Diao. Yue Ying paham dia membawa Jiang Hao menggunakan kakinya yang kuat melompat langsung ke punggung elang Gu Diao. Namun Gu Diao cukup pintar, dia menggesekkan punggungnya ke batu besar, membuat Jiang Hao dan Yue Ying terjatuh. Yue Ying menanyakan apakah Jiang Hao baik-baik saja. Jiang Hao pun menjawab, aku baik-baik saja walaupun sedikit sakit.
Dari kejauhan, elang Gu Diao kembali menyerang. Jiang Hao siap dengan posisi siaga. Dia melepaskan serangan bola-bola api matahari. Namun elang Gu Diao menggunakan sayapnya sebagai tameng memblokir serangan Jiang Hao. Tidak menyerah, Jiang Hao terus-menerus melancarkan serangan bola api yang berhasil mengusir elang Gu Diao pergi. Jiang Hao melihat pola totem di tubuh elang Gu Diao dan lalu meniru totem sang elang terbang Gu Diao. Yue Ying merasa heran apakah kita berhasil mengusir elang itu. Jiang Hao memberitahu bahwa itu belum pasti, namun tidak perlu dipikirkan untuk sekarang. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jiang Hao berjalan sambil menghitung mundur, dan dalam hitungan ketiga, terlihat sang elang kembali menyerang dari kejauhan. Jiang Hao sudah menebaknya bahwa elang itu tidak akan menyerah. Namun, dirinya tidak menyangka burung elang ini akan menggunakan cara licik. Jiang Hao merilis totem elang Gu Diao yang sebelumnya dia telah tiru, dan seketika Jiang Hao memiliki sayap di punggungnya. Dan sekarang pertarungan berlanjut di udara. Yue Ying di bawah yang melihat Jiang Hao, dia begitu terkejut, tidak menyangka bahwa Jiang Hao begitu kuat. Namun bukan itu saja kejutannya, ternyata Jiang Hao juga bisa meniru cakar tajam milik elang Gu Diao, sehingga pertarungan menjadi semakin sengit. Walaupun Jiang Hao bisa meniru semua kekuatan elang Gu Diao, akan tetapi Jiang Hao memiliki energi yang terbatas dan energinya hampir habis. Alhasil, Jiang Hao merilis amukan naga api emas. Akhirnya dengan teknik totem naga air darah, elang Gu Diao itu dijerat, digigit di lehernya dan berhasil dikalahkan. Namun Jiang Hao juga telah kehilangan seluruh energinya, membuatnya tidak memiliki kekuatan bahkan untuk berdiri. Dia pun terjatuh ke bawah. Jiang Hao tidak menyangka dia tidak akan mati dalam pertarungan, tetapi akan mati karena terjatuh. Untungnya melihat hal itu, dengan sigap Yue Ying menangkap Jiang Hao. Yue Ying memberitahu bahwa Jiang Hao telah membunuh monster tingkat 2, yang mana monster ini bahkan lebih kuat dari penyihir. Jiang Hao terbangun. Dia berterima kasih karena Yue Ying telah menyelamatkannya lagi. Namun di saat itu, tiba-tiba... Ya, Jiang Hao tiba-tiba menjerit kesakitan disertai dengan energi yang memasuki keningnya. Dan setelah tenang, Jiang Hao menyadari bahwa dirinya telah menjadi penyihir kelas 2. Kemudian Jiang Hao memanggang sebagian daging elang. Yue Ying mencicipinya dan merasa bahwa seluruh tubuh elang ini dipenuhi dengan kekuatan. Jiang Hao juga mencicipinya, tetapi dia tidak bisa merasakan kekuatan totem hanya dari memakannya saja, tidak seperti yang dirasakan oleh Yue Ying. Namun tiba-tiba serangan tombak melesat dari kejauhan menerjang ke arah mereka, disusul dengan kemunculan sekelompok orang yang memiliki satu mata. Pemimpin sekelompok orang itu yang bernama Gui Mu mengatakan bahwa Gu Diao ini adalah miliknya. Jiang Hao tentu saja tidak akan memberikannya. Gui Mu pun melesat menyerang, dan dari matanya keluar sinar cahaya. Namun sebuah perisai terbentuk di sekitar tubuh Yue Ying memblokir sinar cahaya itu. Sedikit pertarungan terjadi antar Gui Mu dan Jiang Hao.
sebelum pada akhirnya Gui Mu mengungkapkan bahwa wanita Mu adalah seorang petarung dan dia sedang mengalami terobosan. Gui Mu mengungkapkan bahwa memakan daging elang akan memulihkan kekuatan Yue Ying. Jadi dia hanya bermaksud ingin membantu. Jiang Hao menghentikan serangannya dan lalu melihat keadaan Yue Ying. Dan benar saja, Yue Ying nampak telah menerobos petarung tingkat 2. 你怎么了？ Jiang Hao memberi hormat kepada Gui Mu dan mereka tidak akan melanjutkan pertarungan karena Jiang Hao dengan senang hati akan memberikan elang Gu Diao ini kepada Gui Mu. Hal itu pun membuat Gui Mu sangatlah senang dan meminta Jiang Hao untuk ikut bersama mereka ke desa hantu. Setelah sampai di gerbang masuk desa hantu, terlihat beberapa penjaga meraung memuji kesuksesan Gui Mu yang membawa pulang elang besar. Yue Ying sedikit tidak senang. Bukankah Jiang Hao yang telah mengalahkan elang besar itu? Kenapa Gui Mu lah yang mendapat manfaatnya? Namun Jiang Hao meminta Yue Ying untuk tidak perlu memikirkannya karena sekarang mereka harus melihat situasinya terlebih dahulu. Seseorang muncul. Gui Mu memperkenalkan dia adalah Gui Si, merupakan saudara terbaiknya. Namun Gui Si tiba-tiba saja memukul Gui Mu, membuat Gui Mu tersungkur. Gui Mu mengatakan bahwa dia telah mengalahkan elang Gui Dao. Jadi sekarang dia ingin mencabut golok suci. Gui Si hanya mencibir bahwa Gui Mu hanyalah anak berandalan. Jiang Hao mencoba melerai pertarungan itu, membuat Gui Si bertanya untuk apa orang luar datang ke sini. Jiang Hao mengatakan bahwa dia ingin mencari seseorang yang bernama Jiang Yuan Qiao. Siapa tahu dia pernah datang ke desa hantu. Namun tiba-tiba Gui Si terangkat oleh cahaya merah dan seseorang dari desa hantu muncul dengan suara dinginnya. Dia meminta Gui Si untuk jangan saling bertarung. Karena jika mati di tangan sesama suku, maka itu akan sangat memalukan. Ternyata orang itu adalah penyihir mereka. Semua orang menyebutnya penyihir hantu. Gui Mu mengatakan kepada penyihir hantu bahwa dia telah membunuh elang Gui Dao. Jadi, dia sudah pantas untuk mencabut golok suci. Namun penyihir meminta semua orang untuk melakukan perayaan atas kembalinya Gui Mu terlebih dahulu. Dan setelah perayaan selesai, maka lakukanlah pertarungan. Dan siapapun yang menang akan mencabut golok suci.